Inilah gambaran kita saat ini. Nah, kalau lihat harga babi dunia, Indonesia dan Korea Selatan yang termahal di dunia. Nah, ini berbahaya juga bagi kita. Memang harga babi saat ini rata-rata timbang hidup itu antara 50 sampai 60 ribu. Ini rata-rata babi nasional ya. Kalau tadi harga di bawah, ayam tadi di bawah, kalau babi ini hampir mendekati 100% dari harga normal. Ini juga kita waspadai, jangan sampai Rusia, karena paritas harga yang cukup tinggi, kita akan impor diserang dari Brazil, dia harga babi hanya 15.000 sampai 20.000, kita 60.000. Nah, jangan sampai lah ini. Indonesia harus ketahanan pangan khusus babi ini. Nanti dunia akan malu kita. Masa kita babi aja salah satu makanan yang sedikit 20% kita harus impor. Wah, lebih baik Indonesia ini jualan tahu bulat aja ya, yang bahaya itu ya. Berbahaya bagi saya ini. Ya, bagi kita semua para peternak. Makanya kita sama-sama lah di sini. Di sini banyak pelaku obat-obatan, vaksin, dan peternak. Ada juga di sini dari dinas. Ya, kita sama-sama lah. Bagaimana menurunkan harga kembali normal? Harga normal itu sekira-kira ya 30 sampai 40. Kalau kita lihat ini berbahaya sekali ya, sehingga ketahanan pangan kita, bahkan stunting kita itu berbahaya pada kantong-kantong ini. Udah jelas, banyak terjadi perceraian, banyak pernikahan ditunda, banyak acara agama ditunda karena harga babi cukup mahal. Anaknya aja sekarang 2 juta, yang dulunya 450.000. Ini bisa terjadi nih kekerasan rumah tangga karena harga babi cukup mahal ini ya. Apalagi protein hewani, kita tahu bahwa di daerah-daerah kita itu hampir 40%, 50% dari NTT itu, 40-50% itu makan babi. Di Papua pun demikian, mereka tidak akan makan sapi, mereka tidak akan makan ayam karena ada babi cukup banyak, karena babi di sana merupakan primadona. Bahkan WAM itu adalah babi, artinya. Nah, inilah harga sekarang yang terjadi, bahwa harga tahun 2019, harga babi itu masih sampai dengan kejadian ya bulan Juni harga babi merangkak naik ya. Setelah kejadian sekitar 2019 ini harga babi merangkak naik secara nasional karena ada beberapa yang peternak babi yang turun. 2019 ini normal ya. Oh, sorry, saya salah baca data ini. Yang biru ini kita lihat harga babi itu ketika normal itu 39 sampai 30 sampai 35.000 berat hidup. Nah, pada 2019 itu memang awal-awal ASF terjadi, ya itu ada terjadi penurunan. Ya, 2020 terjadi penurunan dan sekarang mulai naik. Ya pada 2019, 2021 sekarang ini harga babi di atas, bukan naik kata saya ini, pindah harga ya. Sekitar kira rata-rata 50 sampai 65 tergantung wilayah. Jakarta itu rekor 65.000. Yang paling mahal saat ini di Kupang, padahal babi paling banyak di sini. 2,5 juta ekor dulunya. Sekarang harga babi lebih mahal dari DKI. Dulu yang paling mahal itu memang Jayapura, 65 stabil dia karena tidak kena ASF. Ya, Solo saat ini 60.000 sampai 59 sampai, makanya sekarang kalau kita lihat harga ini, inilah yang mendorong peternak itu sebenarnya untuk semangat lagi untuk restocking karena harga babinya lumayan besar. Yang aman sekarang ini di Makassar 36, Manado 35, Pontianak 45. Dia berada dalam kisaran normal karena African Swine Fever belum terjadi di sana. Kalau kita lihat 65 dengan 35 yang kena dengan yang tidak, inilah yang harusnya negara berpikir bagaimana memperbaiki infrastruktur, bahwa Indonesia ini tidak bisa lepas dari kepulauan, bahwa Indonesia ini bukan daerah kontinental, bagaimana membuat supaya kecukupan daging daripada kantong-kantong yang minus dan kantong-kantong yang lebih supaya kestabilan harga bisa stabil. Kalau sebenarnya peternak itu nggak begitu suka, apalagi konsumen terhadap ini. Ini perubahan harga yang besar-besaran ini membuat penjual menjadi tidak nyaman, pembeli juga tidak nyaman. Kalau di pasar saya lihat, pasar kantong babi untuk di Jawa ini, beberapa toko tutup karena dia jual 65, dia jual hidupnya berapa, dagingnya sudah mengalahkan sapi. Dan orang akan memilih ke ayam, begitu. Ada pilihan yang lain. Dulu babi itu sebagai alternatif dia memilih daripada dia beli sapi. Karena harga dagingnya 65.000 sekilo, 70.000 sekilo. Sekarang udah di atas sapi. Ini berat hidup ya. Makanya ini kesempatan bagi peternak-peternak, mulailah restocking. Para investor-investor juga mulai berpikir sampai 2028 babi kita tetap defisit. Kecuali di atas itu nanti. Nah, ini yang harus kita pikirkan ke depan 2022 adalah mulai kita membangun RPH supaya bisa frozen meat. Saya kira penyebaran ASF ini juga karena live meat, artinya hot meat. Coba kita mulai berpikir antar pulau. Kita ini negara kepulauan yang dibatasi oleh lautan yang cukup luas. Cobalah kita mulai dinas-dinas peternakan membuat, atau pemerintah kita sama-sama. Ada beberapa daerah juga bahwa di sini Manado sudah mulai bikin RPB rumah potong babi dan kirim babi beku ke Jakarta. Begitu juga yang lain. Ini akan sangat mengurangi
kejadian ASF, kalau dibawa hidup-hidup dia terlewat beberapa provinsi, itu berbahaya. Terjadi Sumatera Utara ke Jakarta, ngirim babi hidup, itu penyakitnya, disiram babinya di tengah jalan, bisa kena itu semua pulau di Sumatera, bisa kena, semua wilayah di Sumatera bisa kena. Coba kalau dia dimasukin kontainer, masuk beku, mungkin ke depan kita Indonesia itu akan maju bila menggunakan rantai dingin ini. Saya kira itu mungkin ke depannya harus kita pikirkan. Restocking bibit ini perlu juga. Aku lihat si negara mulai merestocking bibit, kita butuh sekitar 6.000 ekor induk per tahun supaya bisa memulihkan dari ini. Perlu juga Dirjen berpikir bagaimana sertifikasi bibit ini dan kompartemen wilayah ini jangan dipersulit lah, ya. Karena bagaimanapun juga bahwa kita sangat butuh defisit bibit kira-kira kalau 3 juta ekor 300.000 ekor induk, ya. Ini juga perlu pembangunan kantong-kantong bibit juga ke depan perlu. Nah, ini meningkatkan SDM peternakan babi. Kita karena ini sudah new normal, sama dengan corona, kita akan peternak babi harus hidup. Kalau tidak, dia akan mati. Bagaimana ini harus kita edukasi? Ya, asosiasi juga mengedukasi, obat mengedukasi, dan lembaga-lembaga pemerintah juga mengedukasi bahwa penyebab daripada ASF ini adalah banyaknya tidak terkendalinya biosecurity farm-nya. Nah, ini ada berita kabar baik, ini namanya Scovec. ASF ini adalah usaha pemerintah untuk menciptakan serum yang diproduksi oleh Puskesmas Surabaya. Kemarin kita webinarkan ini apa hasilnya? Ini adalah dosis pemberiannya kira-kira ya 2 mili pada induk, 3 mili pembesaran 4 mili. Ini cukup murahnya Rp2.000 per cc ya, kira 6.000 sampai 8.000 lah per ekor. Nah, ini disuntikan, itu harga di Surabayanya, disuntikan pada induk dapat kira-kira menyebabkan ya menurunkan kematian efikasi sekitar 71%. Data beberapa teman kita yang sudah mencoba ini pada show-nya, dari 78 ekor dia mati bergejala 14 ekor, artinya dia bisa menahan sekitar 78%. Artinya dia akan bisa mengurangi kematian babi itu dan mengurangi kerugian juga. Pada daerah-daerah yang biosecurity-nya bagus, dia bisa 85%. Pada biosecurity-nya yang kurang bagus, sekitar 55%. Nah, ini ya penanganannya harus di rantai dingin, makanya pemerintah sekarang dengan asosiasi mulai bagaimana menyebarkan ini supaya terutama pada daerah-daerah merah sebagai penangkal, karena ini harus disuntikan pada babi sehat, bukan babi yang sakit. Kalau sakit agak risiko, kurang kuat lah begitu ya, apalagi kita untuk babi sehat ini. Kesimpulannya adalah bagaimana restocking kita harus kita kembalikan, biosecurity adalah kunci untuk new normal sekarang, kerjasama peternak pemerintah swasta dan asosiasi untuk mengurangi ASF, mulai membangun infrastruktur rantai pasok antar pulau, dan serum Scovec sementara ini bisa kita gunakan sebelum vaksin ASF ada. Terima kasih. Perlu kita bersama-sama, ini adalah peternak-peternak babi di Solo dan pedagang-pedagang pemerintah di Solo. Mudah-mudahan kita bisa offline lagi supaya bergembira, makan bersama, dan mengatasi perbabian yang akan datang. Terima kasih, dari saya cukup sekian saja.